Diejek saat ingin ambil uang, wanita berpakaian pengemis ini malah menarik 100 miliar. Semua orang terdiam saat melihat ia berjalan keluar. Ayu, seorang ibu muda dengan penampilan yang sangat sederhana, melangkah masuk ke lobi megah Bank Nirwana. Suasana di dalam terasa dingin dan asing baginya. Lantai marmer mengilap memantulkan cahaya lampu gantung kristal yang mewah. Para nasabah lain, yang sebagian besar mengenakan pakaian bermerek dan menenteng tas mahal, seketika menoleh ke arahnya. Tatapan mereka dipenuhi rasa penasaran dan merendahkan. Ayu mengabaikan pandangan sinis itu. Daster usangnya terasa nyaman, dan sandal jepit yang sudah usang melindungi kakinya dari lantai yang dingin. Bayinya, yang terlelap pulas di dalam gendongan, adalah satu-satunya harta yang benar-benar ia pedulikan. Ia berjalan perlahan menuju antrean, menolak untuk merasa terintimidasi oleh kemewahan di sekelilingnya. Ketika tiba gilirannya, ia berdiri di depan meja teller. Di seberangnya, seorang teller muda bernama Dewi meliriknya dengan ekspresi jijik. Dewi memaksakan senyum palsu yang bahkan tidak mencapai matanya. "Ada yang bisa saya bantu, Bu?" Tanyanya dengan nada formal yang sangat dingin. "Saya mau tarik uang," jawab Ayu pelan. "Berapa jumlahnya?" Dewi bertanya, mengamati daster Ayu dari atas ke bawah. 1 juta rupiah saja, Mbak, jawab Ayu. Dewi terkekeh pelan, tawa yang tidak sampai ke telinga Ayu, tetapi jelas terdengar oleh rekan-rekannya. 1 juta? Maaf, Bu, apa Ibu yakin tidak salah, Bang? Di sini biasanya nasabah menarik jutaan, bukan cuma 1 juta. Wajah Ayu tetap tenang. "Apa saya tidak boleh menarik 1 juta? "Boleh saja," jawab Dewi, kini dengan nada yang lebih sinis. "Hanya saja, apakah Ibu yakin ada uang sejumlah itu di rekening?" Mendengar sindiran tajam itu, wajah Ayu tidak menunjukkan emosi apapun. Namun di dalam hatinya, ia merasakan sakit yang menusuk. Ia menatap lurus ke mata Dewi dan berkata dengan suara yang lebih mantap. "Kalau begitu, saya berubah pikiran. Saya ingin menarik semua uang di rekening saya. Berapapun jumlahnya." Dewi membeku. Ia pikir Ayu hanya bercanda atau salah dengar. Namun ekspresi wajah Ayu yang datar dan serius membuatnya ragu. Dengan enggan, Dewi memasukkan nomor rekening Ayu ke dalam sistem komputer. Matanya membelalak kaget ketika melihat angka yang muncul di layar. Ia mengucek matanya, seolah tidak percaya dengan apa yang ia lihat. "Sesaldo Ibu, lebih dari 100 miliar rupiah," bisiknya, suaranya tercekat. Kata-kata itu menyebar bagai api. Suasana di lobi yang tadinya ramai dengan obrolan pelan seketika hening. Para nasabah yang tadi memandang remeh Ayu kini menoleh ke arah meja teller, ingin memastikan apa yang mereka dengar. Rudy, manajer bank yang berada di kantornya, mendengar kegaduhan itu. Ia keluar dengan tergesa-gesa dan mendekati Dewi. "Ada apa ini? Kenapa ribut-ribut?" tanyanya dengan nada marah. Dewi menunjuk layar komputernya dengan tangan gemetar. "Pak, nasabah ini mau menarik semua uangnya." Rudy melihat layar dan ikut terkejut. Matanya menatap Ayu dari ujung kepala hingga ujung kaki, berusaha mencocokkan penampilan sederhana itu dengan angka fantastis di layar. Bukannya Anda yakin?" Ayu mengangguk. "Saya ingin menarik semuanya, tunai." Mendengar permintaan itu, Rudy panik. Penarikan sebesar itu jelas tidak bisa diproses begitu saja. Bank tidak menyimpan uang tunai sebanyak itu. Rudy segera mengambil telepon dan menghubungi kantor pusat. "Halo, ini Rudy dari cabang Sudirman. Ada nasabah mau menarik uang. Ya, lebih dari 100 miliar. "Tidak, ini bukan lelucon. Tolong kirimkan pengawalan dan petugas dari pusat secepatnya." Kabar penarikan dana besar itu menyebar dengan cepat. Wartawan dari berbagai media yang kebetulan berada di dekat lokasi mulai berdatangan. Mereka melihat Ayu, sang wanita misterius berdaster, menjadi pusat perhatian. Fotografer berlomba-lomba mengambil gambarnya. Para nasabah yang tadinya menghina, kini terdiam. Mereka menyesal dan malu karena telah menghakimi Ayu hanya dari penampilannya. Di tengah keheningan yang tegang dan sorotan kamera, sebuah mobil mewah berhenti di depan bank. Pintu mobil terbuka, dan seorang pria paruh baya yang tampak berwibawa keluar. Dia adalah Bapak Haryo, pemilik bank itu. Ia melangkah masuk, melewati kerumunan wartawan dan nasabah, dan berjalan lurus menuju Ayu. Semua mata tertuju padanya. Rudy dan Dewi, yang mengenalnya sebagai pimpinan tertinggi, segera menyambutnya dengan hormat. Namun Bapak Haryo mengabaikan mereka. Ia menatap Ayu dengan mata berkaca-kaca, dan tanpa ragu, ia memeluk Ayu dengan erat di hadapan semua orang. "Nak, apa yang kamu lakukan di sini?" tanyanya, suaranya dipenuhi kehangatan. "Kenapa kamu datang ke sini dengan cara seperti ini?" Ayu tersenyum. "Ayah," katanya, "aku hanya ingin melihat
Seberapa jauh kerendahan hati masih dihargai di dunia ini. Semua orang terkejut. Terutama Rudi dan Dewi. Rupanya Ayu bukan hanya nasabah biasa, melainkan putri pemilik bank ini. Keheningan yang mencekam menyelimuti lobi Bank Nirwana. Para nasabah, wartawan, dan seluruh staf bank, termasuk Rudi dan Dewi, menatap tak percaya pada adegan di depan mereka. Bapak Haryo, sosok pengusaha yang dikenal luas, memeluk wanita berpenampilan sederhana yang sebelumnya mereka cemooh. "Ayah," gumam Dewi, suaranya nyaris tak terdengar. Ia merasa seperti baru saja ditampar. Wajahnya memerah, bukan karena malu saja, tapi juga karena syok yang teramat sangat. Di sampingnya, Rudi hanya bisa terdiam. Otaknya berusaha memproses informasi yang baru ia terima. Wanita berdaster yang ia remehkan adalah putri dari pemilik bank yang ia pimpin. Bapak Haryo melepaskan pelukannya dan menoleh ke arah kerumunan, terutama ke arah wartawan yang berebut mengambil foto. Senyum bangga tersungging di bibirnya. "Izinkan saya memperkenalkan, ini putri saya, Ayu," katanya dengan suara lantang dan penuh wibawa. Dia adalah pewaris tunggal perusahaan properti Harapan Jaya dan juga pewaris tunggal dari semua aset yang saya miliki, termasuk bank ini. Kamera-kamera berkedip lebih cepat. Para wartawan mulai berbisik-bisik mengonfirmasi informasi tersebut. Nama Ayu Harapan Jaya adalah nama yang pernah menjadi sorotan media bertahun-tahun lalu, ketika ia secara misterius menghilang dari sorotan publik setelah kepergian ibunya. Namun, sosok yang mereka lihat sekarang sangat berbeda dari foto-foto Ayu di majalah bisnis. "Ayah," Ayu menyela dengan lembut. "Aku tidak ingin menjadi pusat perhatian." "Maafkan ayah, nak," jawab Bapak Haryo, menoleh kembali pada putrinya. "Tapi kamu lihat sendiri, mereka semua penasaran." Ia kemudian menatap tajam ke arah Rudi dan Dewi. "Saya ingin meminta maaf atas perlakuan tidak profesional yang kalian terima di sini. Nak, saya akan pastikan semua ini tidak akan terjadi lagi." Rudi dan Dewi langsung mendekat, wajah mereka pucat pasi. "Maafkan saya, Bu Ayu," kata Rudi membungkuk dalam-dalam. "Kami benar-benar tidak tahu." "Maaf kami, Bu," timpal Dewi, air mata penyesalan mulai membasahi pipinya. "Saya sangat menyesal." Ayu menatap mereka. Di matanya tidak ada amarah, hanya kelelahan. "Sudahlah," jawabnya datar. "Tidak perlu ada permintaan maaf. Kalian hanya memperlakukan saya seperti kalian memperlakukan orang lain." Para wartawan terkesima dengan kerendahan hati Ayu, seorang pewaris miliaran yang menolak untuk diperlakukan istimewa. Salah satu wartawan memberanikan diri bertanya, "Bu Ayu, mengapa Anda memilih hidup seperti ini? Mengapa Anda tidak jadi menarik uangnya?" Ayu tersenyum tipis. Ia menggendong bayinya, menepuk-nepuk punggungnya dengan penuh kasih sayang. "Niat awal saya datang ke sini bukan untuk menarik uang," jawabnya. "Saya hanya ingin melihat bagaimana orang diperlakukan. Seberapa jauh penampilan bisa menipu dan memicu penghakiman. Dunia ini penuh dengan hal-hal yang tidak terlihat." Plot twist. Ayu kemudian menatap ayahnya, matanya menyiratkan kesedihan. "Dan saya tidak jadi menarik uang itu karena saya tidak membutuhkannya," lanjutnya. "Saya meninggalkan semua ini bukan karena saya ingin hidup sederhana. Saya meninggalkan semua ini karena saya tidak ingin terikat pada sesuatu yang dibangun di atas fondasi yang tidak bersih." Kalimat itu bagai petir di siang bolong. Bapak Haryo terdiam, senyum bangganya menghilang. Wajahnya yang tadinya cerah mendadak menjadi tegang. Kata-kata Ayu terasa seperti kode rahasia yang hanya dimengerti oleh mereka berdua. Para wartawan dan nasabah tidak memahami maknanya, namun mereka merasakan ada sesuatu yang janggal dari ekspresi Bapak Haryo. Ayu berbalik, mengabaikan semua mata yang tertuju padanya. "Saya sudah selesai," katanya pada ayahnya. "Saya pergi sekarang." Ia berjalan keluar dari lobi yang hening. Langkahnya tenang, tidak terburu-buru. Ia meninggalkan bank itu dengan meninggalkan pelajaran berharga dan juga sebuah misteri. Apa yang Ayu maksud dengan fondasi yang tidak bersih? Apa yang sebenarnya terjadi di masa lalu yang mendorongnya untuk menjauhi kekayaan keluarganya? Di balik kesederhanaannya, ternyata Ayu menyimpan rahasia besar yang belum terungkap sepenuhnya. Ayu meninggalkan lobi bank dengan tenang, meninggalkan kerumunan yang masih terdiam dalam kebingungan. Di luar, ia menolak tawaran ayahnya untuk diantar dengan mobil mewah. Dengan langkah pasti, ia berjalan ke halte bus, sama seperti saat ia datang. Selama perjalanan pulang, tatapan orang-orang di sekelilingnya masih dipenuhi rasa penasaran. Namun Ayu tidak peduli. Pikirannya dipenuhi dengan percakapannya dengan Bapak Haryo. Kata-kata fondasi yang tidak bersih masih menggema di telinganya. Kalimat itu bukan hanya sindiran,
tetapi juga sebuah pernyataan perang. Ayu tahu bahwa ayahnya mengerti maksud dari setiap kata yang ia ucapkan. Bertahun-tahun lalu, ia terpaksa meninggalkan hidup mewahnya, bukan karena ia ingin menjadi orang sederhana, melainkan karena ia menolak terlibat dalam bisnis kotor ayahnya. Sekarang, setelah melihat bagaimana ayahnya dengan mudahnya memanipulasi situasi demi pencitraan, tekad Ayu semakin kuat untuk membongkar kebenaran. Sesampainya di rumah kontrakan kecilnya, Ayu menidurkan bayinya dan duduk di depan laptop usang. Ia membuka email yang ia terima beberapa saat setelah meninggalkan bank. Email itu berisi data lengkap mengenai semua transaksi yang melibatkan rekeningnya, yang dikirimkan oleh seorang teman lama di bank pusat yang masih setia padanya. Ayu tersenyum tipis. Ia tahu bahwa kesempatan ini adalah satu-satunya cara untuk membuktikan kecurigaannya selama ini. Dengan teliti, Ayu mulai menganalisis setiap baris data. Ia mencari kejanggalan, pola-pola yang mencurigakan, dan transaksi yang tidak masuk akal. Matanya bergerak cepat dari satu angka ke angka lain, menghubungkan data-data tersebut dengan berita bisnis yang ia baca bertahun-tahun terakhir. Waktu berlalu tanpa terasa. Di tengah malam, Ayu akhirnya menemukan sesuatu yang signifikan. Ada serangkaian transaksi besar yang mencurigakan yang dilakukan oleh rekening atas nama Rudy, sang manajer bank yang tadi merendahkannya. Transaksi tersebut tidak hanya melibatkan uang tunai dalam jumlah fantastis, tetapi juga transfer ke rekening perusahaan-perusahaan cangkang yang tidak jelas. Yang lebih mengejutkan lagi, sebagian besar transaksi tersebut terjadi pada waktu yang bersamaan dengan proyek-proyek besar yang dijalankan oleh perusahaan properti Harapan Jaya, milik ayahnya. Ayu menyadari bahwa transaksi-transaksi ini bukan sekadar korupsi kecil-kecilan. Ini adalah sebuah skema besar yang dirancang untuk menggelapkan dana perusahaan. Dan berdasarkan data yang ia lihat, tidak mungkin Rudy melakukannya sendirian. Ada orang lain yang memiliki kekuasaan lebih tinggi, yang mengendalikan semua ini. Seseorang yang sangat ia kenal. Seseorang yang ia panggil ayah. Misteri yang selama ini ia coba pecahkan perlahan mulai terkuak. Ia meninggalkan ayahnya bukan karena ketidakcocokan, tetapi karena ayahnya menolak untuk menghentikan praktik kotornya. Ibunya, sebelum meninggal, pernah mencoba mengungkapkannya, namun ia tidak pernah memiliki bukti yang cukup. Sekarang, berbekal data dari bank ayahnya sendiri, Ayu memiliki semua yang ia butuhkan. Ayu menutup laptopnya. Wajahnya yang tadinya tenang kini dipenuhi dengan tekad membara. Ini bukan lagi tentang balas dendam pribadi atas penghinaan yang ia terima di bank. Ini adalah tentang kebenaran dan keadilan. Ia harus membuktikan bahwa kekayaan ayahnya didapatkan melalui cara-cara yang tidak etis, bahkan ilegal. Ia akan menggunakan identitasnya sebagai pewaris Harapan Jaya untuk mendapatkan akses lebih dalam ke perusahaan ayahnya. Ia akan berpura-pura kembali ke pelukan ayahnya, kembali ke kehidupan mewah yang ia tinggalkan. Dan dari sana, ia akan mengumpulkan bukti yang tidak terbantahkan. Ia akan membongkar kebohongan ini, bahkan jika itu berarti harus mengorbankan hubungannya dengan ayahnya. Ayu bangkit dari tempat duduknya, melirik bayinya yang terlelap. "Maafkan ibu, nak," bisiknya. "Ibu harus melakukan ini. Untuk nama baik kita, untuk kebenaran." Rencana balas dendam yang terselubung baru saja dimulai. Beberapa hari setelah insiden di bank, Ayu menghubungi ayahnya, Bapak Haryo. Ia menyetujui ajakan ayahnya untuk makan malam bersama. Pertemuan itu diadakan di sebuah restoran mewah yang sering menjadi tempat pertemuan bisnis Bapak Haryo. Suasana terasa canggung. Bapak Haryo nebasu saya kemain untuk memperbaiki hubungan. Sementara Ayu hanya menanggapi dengan singkat, mengamati setiap gerak-gerik ayahnya. "Ayah tahu kamu masih marah," kata Bapak Haryo. "Tapi, tolong kembalilah, nak. Perusahaan kita membutuhkanmu." Ayu meletakkan sendoknya. "Ayah, aku datang ke sini bukan untuk bernegosiasi. Aku datang untuk melihat seberapa jauh ayah akan menutupi kebenaran." Wajah Bapak Haryo mengeras. Ia tahu Ayu tidak sekadar bicara. "Apa maksudmu, Ayu?" "Aku sudah tahu semuanya, ayah," jawab Ayu. Suaranya pelan namun menusuk. "Aku tahu tentang semua transaksi ilegal yang ayah lakukan dengan Rudy. Aku tahu tentang perusahaan-perusahaan cangkang yang ayah gunakan untuk menggelapkan dana. Aku tahu bahwa kekayaan yang ayah banggakan ini dibangun di atas fondasi yang kotor." Ekspresi Bapak Haryo berubah, dari yang awalnya tenang menjadi panik. "Ini fitnah? Dari mana kamu mendapatkan informasi omong kosong ini?" "Dari bank ayah sendiri," kata Ayu dengan senyum pahit. "Aku masih punya teman yang setia di sana, dan mereka memberiku data yang sangat berharga. Data yang membuktikan bahwa uang yang seharusnya digunakan untuk membangun proyek-proyek, malah ayah alihkan ke rekening pribadi."
Bapak Haryo terdiam. Matanya menatap tajam ke arah Ayu, mencari celah, namun tidak ada. Ia tahu bahwa Ayu tidak main-main. Di balik daster usang dan sikap sederhananya, Ayu adalah seorang pebisnis cerdas yang tidak bisa ia remehkan. "Ayah, kenapa?" tanya Ayu, matanya berkaca-kaca. "Kenapa ayah harus melakukan semua ini? Apa yang terjadi dengan prinsip kita, prinsip yang ibu ajarkan?" Bapak Haryo menghela napas panjang, kekalahan terpancar dari wajahnya. "Kamu tidak mengerti, Nak. Dunia bisnis itu kejam. Untuk spare money, ayah harus melakukan apa yang perlu dilakukan. Ayah hanya ingin melindungi kita dan perusahaan kita." "Melindungi? Dengan menipu orang lain?" tanya Ayu. "Ayah, ini bukan soal bertahan hidup. Ini soal keserakahan. Ayah berubah, dan itu bukan salah dunia bisnis." Pengungkapan kebenaran pahit. Ayu kemudian menceritakan semua yang ia temukan. Ia menjelaskan bagaimana ayahnya, yang dulu dikenal sebagai pengusaha jujur, secara perlahan-lahan terjerumus ke dalam praktik korupsi setelah ibunya meninggal. Ibunya sebelum meninggal pernah mencurigai adanya kejanggalan, namun Bapak Haryo selalu membantahnya. Ayu, yang menolak untuk terlibat dalam bisnis kotor ini, memilih untuk pergi dan menjalani hidup sederhana. Ia berharap ayahnya akan sadar dan kembali ke jalan yang benar. Namun, harapan itu pupus ketika ia melihat bagaimana ayahnya dengan bangganya memamerkan kekayaannya di bank, seolah semua itu didapatkan dengan cara yang bersih. Itulah sebabnya Ayu tidak jadi menarik uangnya. Tujuannya bukan lagi untuk menguji kesombongan, melainkan untuk mengumpulkan bukti kejahatan ayahnya. "Aku tahu ayah pikir aku hanya wanita bodoh yang bisa ayah atur," kata Ayu. Suaranya bergetar menahan tangis. "Tapi aku bukan. Aku adalah putri dari ibu, dan aku tidak akan membiarkan nama baik kita tercoreng karena keserakahan ayah." Bapak Haryo tidak bisa berkata apa-apa. Selama ini, ia menyembunyikan kebenaran ini dari semua orang, bahkan dari putrinya sendiri. Ia membangun tembok kebohongan yang tinggi, dan kini Ayu telah meruntuhkannya. Ia merasa malu, bukan karena putrinya berpenampilan sederhana, melainkan karena ia menyadari bahwa ia telah gagal sebagai ayah. "Ayah minta maaf, Nak," ucap Bapak Haryo, suaranya serak. "Ayah akan perbaiki semuanya." Namun Ayu menggelengkan kepalanya. "Sudah terlambat, Ayah. Aku tidak datang untuk mendengarkan janji-janji kosong lagi." Di akhir pertemuan, Ayu bangkit dari kursinya. Ia meninggalkan Bapak Haryo sendirian di restoran itu, dengan piring-piring yang masih penuh. Ayu tahu bahwa ia tidak bisa membiarkan kejahatan ini berlanjut. Ia telah membuat keputusan. Keesokan harinya, suasana di kantor pusat Harapan Jaya terasa tegang. Bapak Haryo tiba di kantornya dengan wajah muram dan tertekan. Para karyawannya, termasuk Rudy, menatapnya dengan penuh tanda tanya. Mereka bisa merasakan ada sesuatu yang tidak beres, namun tidak ada yang berani bertanya. Di ruangannya, Bapak Haryo duduk di kursi kebesarannya. Matanya kosong, menatap keluar jendela. Pikirannya melayang ke percakapannya dengan Ayu. Ia tahu ia telah terpojok. Putrinya telah membongkar semua rahasia yang ia simpan bertahun-tahun lamanya. Ia juga tahu bahwa Ayu bukan hanya sekadar mengancam, melainkan benar-benar akan bertindak. Pintu ruangannya terbuka. Ayu masuk, mengenakan setelan kantor yang rapi dan elegan, jauh berbeda dari penampilannya di bank. Penampilan barunya menunjukkan bahwa ia tidak lagi menyembunyikan identitasnya, dan ia datang sebagai seorang pebisnis, bukan sekadar seorang putri. Di tangannya, ia memegang sebuah flash drive kecil. "Aku sudah memikirkan semuanya, Ayah," kata Ayu. Suaranya tenang, namun tegas. Ayah tidak punya pilihan. Bapak Haryo menatap putrinya dengan tatapan putus asa. "Apa yang kamu inginkan, Nak? Uang? Atau kekuasaan? Ayah bisa berikan semuanya, asalkan kamu tidak melakukan hal bodoh." Ayu menggelengkan kepalanya. "Aku tidak menginginkan itu. Yang aku inginkan adalah kebenaran dan keadilan." Tanpa basa-basi, Ayu memproyeksikan layar laptopnya ke monitor besar di ruangan itu. Di sana, muncul data-data yang telah ia kumpulkan, daftar transfer mencurigakan, rekening-rekening anonim, dan bukti keterlibatan Bapak Haryo dan Rudy dalam penggelapan dana proyek-proyek besar. Wajah Bapak Haryo memucat. "Ayu, kamu tidak bisa melakukan ini. Kita adalah keluarga." "Keluarga tidak saling menipu, Ayah," jawab Ayu. Matanya berkaca-kaca. "Ayah telah mengkhianati kepercayaan ibu dan aku. Ayah telah membangun kekayaan ini di atas penderitaan orang lain. Ayah tahu berapa banyak proyek yang terbengkalai karena dana yang ayah gelapkan. Ayah tahu berapa banyak orang yang kehilangan pekerjaan karena bisnis ayah tidak sehat." Bapak Haryo terdiam, tidak bisa membantah. Ayu melanjutkan.
Suaranya semakin lantang. Aku tidak akan membiarkan ini berlanjut. Aku akan melaporkan semuanya ke pihak berwajib. Tidak, jangan, seru Bapak Haryo, bangkit dari kursinya. Ia mendekat, berusaha merebut flash drive dari tangan Ayu, namun Ayu dengan sigap menghindar. Ini bukan hanya untuk membersihkan nama kita, kata Ayu, tetapi juga untuk mengajarkan ayah sebuah pelajaran. Kekuasaan dan kekayaan tidak akan berarti jika didapatkan dengan cara yang tidak benar. Ayah tidak bisa membeli semuanya, termasuk kehormatan. Ayu kemudian mengungkapkan sebuah fakta yang mengejutkan. Ia tidak hanya mengumpulkan bukti-bukti penggelapan dana, tetapi ia juga telah bekerja sama dengan tim investigasi dari Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, untuk memantau gerak-gerik Bapak Haryo. Ia tidak datang ke bank untuk menipu, melainkan untuk mengumpulkan bukti penting yang diperlukan untuk membongkar sindikat korupsi ini. Mendengar hal itu, Bapak Haryo limbung. Ia menyadari bahwa ia tidak memiliki jalan keluar. Ia telah dikelahkan oleh putrinya sendiri. Kamu benar-benar akan menghancurkan ayah? Tanyanya, suaranya serak. Ayu menatap ayahnya dengan penuh kesedihan. Aku tidak menghancurkan ayah. Ayah sudah menghancurkan diri ayah sendiri, sejak lama. Hari itu, media nasional dipenuhi dengan berita yang mengejutkan. Bapak Haryo, pengusaha kawakan pemilik Bank Nirwana dan perusahaan properti Harapan Jaya, ditangkap oleh KPK atas kasus korupsi dan penggelapan dana. Berita tersebut disertai dengan pengakuan dari Rudi, manajer bank yang juga terlibat, yang akhirnya menyerahkan diri dan bersaksi melawan atasannya. Masyarakat terkejut, namun di saat yang sama, mereka juga teringat akan sosok wanita berdaster yang beberapa hari lalu muncul di bank. Mereka kini mengerti mengapa Ayu tidak jadi menarik uangnya dan mengapa ia mengucapkan kalimat misterius tentang fondasi yang tidak bersih. Kemenangan Ayu tidak hanya mengembalikan nama baik keluarganya, tetapi juga membawa keadilan bagi banyak orang yang telah dirugikan oleh praktik kotor ayahnya. Setelah kasus hukum berjalan, Ayu mengambil alih kepemimpinan Harapan Jaya. Namun, ia tidak berniat untuk menjalani hidup mewah seperti ayahnya. Ia menjual sebagian besar aset perusahaan yang tidak penting dan menggunakan dananya untuk melunasi hutang-hutang yang dibuat oleh ayahnya, memperbaiki proyek-proyek yang terbengkalai, dan memberikan kompensasi kepada para pekerja yang dirugikan. Ayu juga menepati janjinya. Ia mendirikan sebuah yayasan dengan nama Yayasan Harapan Bunda, yang fokus pada pendidikan dan pelatihan etika bisnis. Melalui yayasan ini, ia mengajarkan bahwa kekayaan sejati bukanlah diukur dari seberapa banyak uang yang dimiliki, melainkan dari seberapa besar manfaat yang bisa diberikan kepada orang lain. Balas dendam dan kemenangan. Balas dendam Ayu tidak berwujud kemarahan yang meluap-luap, melainkan sebuah tindakan yang membawa perubahan positif. Ia membalas perlakuan buruk ayahnya bukan dengan kehancuran, melainkan dengan pembangunan kembali. Ia tidak hanya membersihkan nama keluarganya, tetapi juga mewujudkan visi yang selalu ia yakini, bahwa kerendahan hati dan integritas adalah kunci untuk meraih kesuksesan yang berkelanjutan. Beberapa bulan kemudian, Ayu datang mengunjungi ayahnya di penjara. Bapak Haryo terlihat sangat berbeda. Ia tidak lagi memiliki sorot mata penuh keserakahan. Wajahnya dipenuhi penyesalan. Ayu, kata Bapak Haryo. Suaranya pelan. Maafkan ayah. Ayah tidak tahu bahwa ayah telah menukar harga diri dengan kekayaan. Ayah sangat menyesal. Ayu tersenyum lembut. Ayah, aku datang ke sini bukan untuk menghakimi. Aku datang untuk mengatakan, aku memaafkan ayah. Mendengar kata-kata itu, Bapak Haryo menangis. Ia tidak menyangka bahwa putrinya masih memiliki hati yang begitu besar. Ia menyadari bahwa ia telah kehilangan segalanya. Tetapi ia juga telah mendapatkan kembali satu hal yang paling berharga, hubungannya dengan putrinya. Di akhir cerita, Ayu kembali ke rumah sederhananya. Ia tetap memakai daster dan sandal jepit, dan bayinya kini sudah tumbuh lebih besar. Kekayaannya, yang kini digunakan untuk membantu orang lain, memberikannya kebahagiaan yang tidak pernah ia rasakan sebelumnya. Ia membuktikan bahwa nilai seseorang tidak ditentukan oleh penampilan atau harta, melainkan oleh hati dan karakternya. Kisahnya menjadi legenda, sebuah pelajaran berharga yang terus diceritakan, bahwa di balik kesederhanaan, seringkali tersembunyi kekayaan hati yang jauh lebih besar dari miliaran rupiah.